segera diberikan sejauh-jauh silakan. Terima kasih. Ini kepada masyarakat ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari teman sejawat. Memang dari Surviving Sepsis Campaign tidak dianjurkan untuk menggunakan satu metode tunggal untuk mendiagnosis sepsis ya, karena semua itu mempunyai kelemahan, terutama dalam hal sensitivitasnya yang rendah. Karena dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian pasien yang skornya rendah, tapi ternyata prognosisnya buruk. Jadi tentunya kita harus menggabungkan beberapa metode untuk mendiagnosis sepsis, termasuk pengukuran kadar laktat darah. Itu mungkin perlu pemeriksaan penunjang yang lebih spesifik. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Dr. Farhana. Pada pasien dengan sepsis pemberian suplemen zinc dapat diberikan sejak kapan? Dan apakah perlu dipertahankan walaupun kesehatan atasi? Kemudian apakah terdapat perbedaan yang suplementasi dan pasien bisa minum kompromis atau dokter? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk konsumsi atau suplemen zinc sendiri pada kasus sepsis, ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah dapat diberikan suplemen zinc sesaat setelah diagnosis sepsis itu ditegakkan. Ya, jadi ketika kita sudah menyatakan secara klinis gitu bahwa pasien ini sepsis, maka bisa diberikan suplemen zinc. Kemudian yang kedua, ada juga berpendapat bahwa suplemen zinc ini bisa diberikan sebelum begitu ya. Tetapi ini poin-poin yang sangat penting dan krusial kapan kita menentukan pasien tersebut dalam kondisi sepsis. Nah, ini yang tentu saja kita mengalami kesulitan kalau menentukan pasien di awal gitu ya untuk diberikan suplemen zinc, karena beberapa studi menyebutkan bahwa kita berikan di awal itu bisa memiliki dampak untuk menurunkan produksi dari sitokin proinflamasi dan memperbaiki survival. Sekali lagi bahwa beberapa studi yang dilakukan tentu saja memiliki beberapa keterbatasan ya di dalam studi tersebut, sehingga ini yang perlu kita secara bijak untuk mengkritisi setiap hasil-hasil studi yang sudah ada, terutama antara studi terhadap hewan misalnya dibandingkan dengan pada manusia itu sendiri. Tentu sangat berbeda dari segi fisiologinya sendiri. Dan untuk dosis beberapa juga bervariasi, misalnya pada anak 3 mg per kilogram berat badan per hari ya, untuk dibagi 2 dosis selama 10 hari. Kemudian untuk dewasa sekitar 10 sampai 30 mg per hari. Ada yang menyebutkan cukup sampai 10 hari, ada juga yang pada dosis cukup tinggi itu dengan 3 hari pemberian. Sekali lagi bahwa apa yang terjadi pada sepsis tidak melulu zinc ini menjadi salah satu yang bisa kita berikan untuk merestorasi dari sistem imun pada pasien-pasien tersebut. Kompleksitas dari patogenesis tentu saja ini menjadi salah satu faktor yang harus kita pikirkan. Karenanya posisi zinc sendiri adalah pada adjunctive terapi saja. Kemudian untuk bagaimana pada imunokompromis dan imunokompeten, tentu saja kalau pada sepsis sendiri tadi sudah saya sampaikan beberapa studinya, dan sekali lagi pemberian zinc sendiri harus dengan bijak, karena pemberian secara eksesif itu juga akan memiliki dampak. Salah satu studi menyebutkan bahwa tingginya pemberian zinc justru akan memicu terjadinya eksesif dari proinflamatori sitokin. Jadi tentu ini menjadi sangat berbeda ya
bahwa kita berikan tanpa menilik dosis ya yang harus diperlukan, itu justru akan memicu terjadinya proinflamasi. Demikian Dr. Leonard. Terima kasih. Oke, terima kasih dok atas penyampaiannya. Karena beberapa waktu juga sudah lewat, jadi saya hanya menyimpulkan sedikit tentang sesi hari ini bahwa yang paling penting adalah jangan lupa peran nutrien dan imunometabolisme SSTC. Jadi di kedepannya ada mulai memikirkan tentang peran nutrien dan imunometabolisme SSTC. Ini yang bisa saya sampaikan kalau waktu sudah habis. Kalau ada yang punya kami mohon maaf kepada panitia yang akan mengikuti acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Moderator dan panelis kalian atas materi dan diskusi yang sangat menarik pada sesi Simposium 2.